Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana dengan NIM C 1011201056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari ringkasan jurnal yang berjudul Modifikasi Genetik Beta-Konglisinin dan Glisinin untuk Perbaikan Nilai Nutrisi Kedelai, Balai Penelitian Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian Malang. Kedelai memiliki kandungan protein tertinggi di antara tanaman pangan lainnya. Protein kedelai dinilai berkualitas rendah disebabkan oleh rendahnya kandungan asam amino, terutama sistein dan methionine. Protein kedelai sebagian besar 70% terdiri dari beta-konglisinin, 75 globulin dan glisinin 11S globulin. Aplikasi metode SDSP untuk mendeteksi globulin pada biji kedelai telah dilakukan dan memberikan hasil yang andal. Kedua globulin tersebut memiliki karakteristik yang berlainan, yaitu globulin 11S memiliki kandungan sistein dan methionine 3-4 kali lebih banyak dibanding yang terdapat pada globulin 7S. Beta-konglisinin terdiri dari polipeptida A, dan B, sedangkan glisinin terdiri dari 6 subunit intermediate tak identik yang masing-masing berisi 1 dan 1 polipeptida basic. Keberadaan dan ketiadaan subunit A dikendalikan oleh alel tunggal resesif dan bersifat independen terhadap subunit A dan FT. Modifikasi genetik untuk perbaikan nilai nutrisi kedelai dapat dilakukan dengan menurunkan kandungan 7S dan meningkatkan kandungan 11S. Penggabungan ketiga alel tersebut ke dalam satu varietas merupakan langkah penting yang akan bermanfaat terhadap peningkatan kualitas protein kedelai di samping dukungannya terhadap industri yang berbahan baku kedelai. Selanjutnya, pemenuhan protein yang bersumber dari penggunaan bahan makanan hasil biji kedelai telah dikenal sejak beberapa abad yang lalu, khususnya itu di Cina dan Jepang. Kelemahan dari protein kedelai adalah disebabkan oleh rendahnya kandungan asam amino bersulfur, terutama sistein dan methionine. Jika dibandingkan dengan kandungan methionine pada padi, maka methionine pada kedelai hanya sekitar setengahnya dan setara dengan jagung. Tapi jika disetarakan dengan protein daging, telur, maupun susu, maka kandungan sistein dan methionine biji kedelai adalah sekitar 2% atau setengah dari kandungan protein hewani. Selanjutnya, upaya perbaikan nilai protein pada kedelai dengan cara memodifikasi beta-konglisinin dan glisinin telah dilakukan secara intensif oleh pemulia kedelai di Jepang. Namun di Indonesia, upaya tersebut belum dilakukan dalam rangka meningkatkan komunikasi protein yang murah, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Maka perbaikan nilai nutrisi kedelai itu harusnya sudah dimulai dan dilakukan secara terintegritas antara berbagai bidang keilmuan. Selanjutnya, dasar pemikiran terhadap upaya modifikasi genetik. Beta-konglisinin 7S dan glisinin US merupakan dua komponen penyusun protein tersimpan sebesar hampir 70% dari total protein pada biji kedelai. Next, modifikasi genetik terhadap beta-konglisinin dan glisinin didasarkan atas hasil beberapa kajian dan karakteristik dari asam amino itu sendiri berupa glisinin. Glisinin memiliki kandungan sistein dan methionine 3-4 kali lebih banyak dibandingkan yang terdapat pada beta-konglisinin. Yang kedua, ada beta-konglisinin memiliki tingkat emulsi yang lebih tinggi dan stabil dibandingkan glisinin. Sebaliknya, glisinin memiliki kemampuan membentuk gel yang lebih keras dibandingkan beta-konglisinin. Kedua asam amino tersebut memiliki
korelasi negatif yang cukup kuat. Next, konstitusi genetik beta-konglisinin dan glisinin. Upaya perbaikan nilai nutrisi pada kedelai diawali setelah teridentifikasinya dua galur kedelai, yaitu Keburi dan Mosidou, yang masing-masing tidak mengandung subunit A dan mengandung cukup rendah A dan 8. Subunit beta-konglisinin dan glisinin dikendalikan secara genetik. Terus konsep alel pengendali bersifat bebas serta bersifat resesif. Pemberian keuntungan dan peluang besar dimanfaatkan dalam rangka mengkombinasikan gen tertentu yang diinginkan. Itu dengan cara memanipulasi beta-konglisinin menjadi serendah mungkin. Next, rekomendasi dan pola pewarisan. Proses rekombinasi terhadap alel menguntungkan dapat terlaksana hanya jika tersedia gen donor. Identifikasi beta-konglisinin dan glisinin pada 137 galur kedelai asal koleksi plasma nutfah balik kabi yang dilakukan menggunakan metode SDS-PEG belum menghasilkan galur yang defisit untuk kedua asam amino tersebut. Manipulasi genetik untuk menyatukan alel A dan A tanda petik dan S ke dalam satu galur akan mempengaruhi perimbangan kandungan antara 7S dan 1IS pada biji kedelai. Ogawa et al. 1989 menyatakan bahwa galur kedelai dengan kandungan globulin 7S setengah dari kandungan 7S kedelai bertipe normal akan meningkatkan globulin 11S sebesar 79% atau sekitar 40% lebih banyak kandungan 11S dibanding kedelai bertipe normal. Kajian mikroskopis terhadap jaringan kotilodon biji menunjukkan bahwa galur kedelai bertipe 7S rendah mengalami perubahan morfologis protein biji. Demikian juga perubahan komposisi protein dalam biji tidak menyebabkan pertumbuhan abnormal, misalnya penurunan perkecambahan atau perubahan sifat-sifat agronomik lainnya. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.